Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita semua masih diberi kesehatan dan selalu di dalam lindungannya. Selamat datang di channel OPS Abal-Abal yang akan membagikan video tutorial dan alhamdulillah ini adalah video perdana saya yang akan membahas cara mengisi e-kinerja di PMM, yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang SKP e-kinerja kepegawaian yang terintegrasi dengan PMM, di mana penjelasan ini diharapkan bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam pengisian pengelolaan kinerja di PMM secara cepat, mudah, dan pastinya efisien. Harapannya Bapak dan Ibu semua bisa memahami langkah-langkahnya serta manfaat yang dapat didapat dari penjelasan tutorial yang singkat ini, sehingga kedepannya kita semua bisa mengisi SKP e-kinerja di PMM dengan lancar tanpa ada kendala lagi. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Itu untuk yang langkah pertama, kita membuka Google Chrome, dan setelah Google Chrome terbuka, kita yang dipakai adalah akun Belajar ID. Akun Belajar ID yang punya Bapak Ibu dan juga passwordnya nanti dimasukkan. Dan nanti setelah Bapak Ibu login di PMM, dashboardnya seperti ini. Terus di menu pengembangan diri itu kita ambil yang kita pilih pengelolaan kinerja. Kita pilih pengelolaan kinerja. Nah, di sini muncul pengelolaan kinerja guru periode 1 sampai 31 Januari. Nah, karena saya tadi sudah membuka, maka di sini keterangannya lanjut rencanakan kinerja. Nah, kalau Bapak Ibu pertama kali membuka, maka di sini mulai, tulisannya itu mulai. Nah, kalau sudah pernah membuka, maka lanjut rencanakan kinerja. Nah, setelah itu kita pilih saja mulai atau lanjut rencanakan kinerja. Ini diklik saja. Dan nanti di praktek pembelajaran ini ada sekitar 8 indikator. 8 indikator ini Bapak Ibu memilih salah satu saja mana yang mau dimasukkan ke dalam praktik pembelajaran. Sebelum memilih ini, lebih baik kepala sekolah dan dewan guru bersama-sama menyepakati mana yang mau ditingkatkan atau mana yang mau dipilih dalam praktek pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya ini mengambil penerapan disiplin positif, dimensinya manajemen kelas. Ini kita pilih saja ini. Setelah memilih, kemudian kita ke bawah ke pengembangan kompetensi. Nah, setelah ke pengembangan kompetensi, di sini Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin. Minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon didiskusikan dengan atasan Anda. Dan
Rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Bagaimana poin ini dihitung? Bapak Ibu tinggal melihat atau tinggal mengeklik bagian ini. Nanti secara otomatis membuka link baru dan akan melihat kalkulasi bagaimana poin itu didapat atau dihitung. Nah, ini total poin 4 karena ini saya sudah memilih RHK 1 yang poinnya itu 4, sedangkan di sini itu minimal 32 jam, berarti ini masih kurang 32 poin, berarti ini masih kurang 28 poin. Caranya yaitu kita tambah RHK, di sini ditambah lagi. Dalam penambahan RHK ini juga harus disesuaikan dengan RHK Bapak Ibu. Jangan cuma melihat poin-poinnya saja. Nah, poin di sini yang paling besar adalah poin misalkan menjadi guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah, itu poinnya paling tinggi 128. Nah, karena kita Bapak Ibu bukan guru penggerak, maka memilih yang poin-poin standar, ada 4, ada 6, ada 8, ada 12 dan 24, 36 poin. Tinggal Bapak Ibu memilih saja. Di sini sudah ada, misalkan tadi meningkatkan kompetensi. Untuk RHK 2 saya memilih meningkatkan kompetensi peran sebagai coaching atau mentoring. Terus ditambah lagi RHK-nya, ini ditambah semua sampai 32 poin itu tercapai. Tetapi dalam penambahan RHK disesuaikan dengan apa yang mau Bapak Ibu lakukan RHK-nya. Bapak Ibu harus bisa memahami rencana hasil kerjanya sendiri seperti apa, biar nanti dalam pengisian indikator di dalamnya, pelaksanaannya itu bisa melengkapi bukti dukungnya seperti apa. Jangan cuma melihat di bagian poin-poinnya saja, ini nilainya. Nah, setelah ini ada 5 RHK, coba lihat di bagian atas poinnya, ini sudah minimal sudah tercukupi 32 poin. Langkah selanjutnya setelah memilih RHK ini, Bapak Ibu tinggal ke tugas tambahan saja. Nah, setelah tugas tambahan selesai, ini step berikutnya setelah praktik pembelajaran, kedua pengembangan kompetensi, 3 tugas tambahan. Nah, ini di bagian tugas tambahan. Tugas tambahannya itu Bapak Ibu sebagai apa di satuan pendidikan itu. Misalkan ini ada keterangan hanya untuk SMP, SMA, SMK, sebagai apa wali, wakil kepala satuan pendidikan, ada wakil kepala, ada program keahlian kepala. Yang penting di sini kepala-kepala itu masuknya ke tugas tambahan. Nah, sebagai contoh, ini sebagai wali kelas, tambahannya sebagai wali kelas. Setelah memilih tugas tambahan, selanjutnya kita ke perilaku kerja. Nah, di dalam perilaku kerja ini ada indikator dan juga perwujudan perilaku. Untuk perwujudan perilaku di sini, Bapak Ibu tinggal memilih. Nah, di sini sudah disediakan, tinggal memilih saja apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini.
Contoh, ini memahami kebutuhan peserta didik dan memenuhinya. Terus bagaimana menerapkannya, yaitu memenuhi secara responsif. Kemudian akuntabel. Akuntabel di sini melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab. Kemudian bagaimana Anda menerapkan, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Dan ini Bapak Ibu, 7 perilaku ini harus diisi semuanya, jangan sampai ada yang kosong. Ini adalah 7 perilaku kerja. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi perilaku kerja ini, langkah selanjutnya yaitu kerangkuman. Nah, di rangkuman ini adalah RHK Bapak Ibu sudah muncul di sini, meningkatkan ini targetnya ini, terus bukti dukungnya nanti setelah pas pelaksanaan. Ini adalah rangkuman RHK Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Seperti biasa, jika SKP dan perilaku kerja sudah terisi, langkah selanjutnya yaitu lanjut ajukan atau ajukan SKP ke atasan. Ajukan, ini tinggal pilih ajukan saja. Nah, setelah proses pengajuan ini disetujui oleh atasan, nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan pelaksanaannya, yaitu antara bukti dukung dan penilaiannya atau terrealisasinya. Nah, itu maka tugas untuk mengisi e-kinerja yang terintegrasi dengan PMM secara praktek berarti Bapak Ibu sudah selesai. Dan untuk pengisian SKP atau pengelolaan e-kinerja di PMM ini berlaku 1 tahun 2 kali periodenya. Jadi 1 tahun antara Januari sampai Juni 1 kali pengisiannya. Terus untuk Juli sampai Desember juga 1 kali lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin hanya itu tutorial cara mengisi pengelolaan e-kinerja yang terintegrasi dengan PMM. Dan terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan menonton video tutorial dari channel OPS Abal-Abal. Dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, silakan klik tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Demikian akhir kali, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.